Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 cara mengetahui istri selingkuh secara diam-diam. Ini tentunya adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap pasangan, karena di sini tanggung jawab kita terhadap pasangan kita ini adalah tanggung jawab yang tidak pernah main-main. Artinya apapun yang dirasakan atau dilakukan oleh pasangan kita sebagai seorang suami ini akan terbawa. Sebetulnya ini saling sinergi ya kalau kita menyadari. Jadi keduanya memang tidak bisa dipisahkan dalam hal apapun ketika secara kebetulan seseorang sudah terikat dalam sebuah tali pernikahan. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa share. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita memang diam-diam harus mengetahui pasangan kita ini jujur atau selingkuh selama ini ya. Ada hal yang mungkin bisa tergerak seseorang melakukan itu. Yang pertama adalah insting seorang pria. Insting seorang pria, walaupun memang tidak semua, tidak 100% bahwa insting ini menjamin sebuah kebenaran, tapi nggak ada salahnya insting ini ada kalanya benar ya. Jadi tentunya seseorang sudah memiliki sebuah perasaan yang berbeda ketika pasangan kita ini betul-betul melakukan hal yang tidak kita inginkan. Ini terjadi bagaimana sebetulnya ketika seorang suami dan istri betul-betul sudah terikat secara batiniah. Artinya betul-betul sering satu rasa dengan pasangan. Ini mudah seseorang mendapatkan satu perasaan atau insting yang ada kemungkinan mencapai titik kebenaran. Ya, tergantung bagaimana kedekatan selama ini dengan pasangan Anda. Dan di sini sebelum lanjut ke topik perlu juga saya luruskan bahwa ini kan yang kita lakukan adalah hal yang bersifat rahasia. Tentunya di sini tidak ada cerita pasangan mengganti paspor ini itu tidak, karena mereka tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Ini ya. Lalu yang kedua, amati perilaku pasangan Anda akhir-akhir ini. Apakah ada hal yang memang menurut Anda itu janggal? Menurut Anda ini dilakukan adalah hal-hal yang di luar kebiasaan, nggak seperti biasanya. Ya, ada keanehan-keanehan dan ada hal-hal yang Anda merasa kehilangan sebagai seorang pasangan. Jadi ada hal yang memang yang selama ini selalu diingat oleh pasangan Anda, kali ini tiba-tiba terlupakan. Ya, bisa jadi. Ya, jadi di sini mungkin ada terjadi pengurangan komunikasi, terus hal-hal lain banyak ya, justru hal-hal yang terlihat sepele ini mulai terabaikan, yang seharusnya Anda dapat tanpa Anda minta. Rutinitas misalnya, rutinitas bagaimana hak-hak Anda sebagai seorang suami. Misalnya di jam-jam tertentu pasangan Anda biasanya mempersiapkan ini untuk Anda, lalu kemudian komunikasi di jam-jam tertentu menanyakan kesibukan atau aktivitas di luar sana kepada pasangan, ini mungkin sedikit terlupakan. Ketika ini terjadi terus-menerus atau bahkan menghilang, baru Anda tanyakan ya. Lalu kemudian yang ketiga, bisa Anda telusuri riwayat ponsel. Ya, saya ulang, telusuri riwayat ponsel. Karena awalnya ini kan kita melakukan tanpa sepengetahuan istri. Jadi jangan takut bahwa istri sudah mengganti password. Ini. Lakukan aktivitas itu secara seksama. Jadi jangan sampai Anda sudah meneliti tapi hasilnya salah. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak mencurigakan, jangan dipaksa. Jangan dicurigai, sudah. Berarti memang selama ini aman. Tapi nggak ada salahnya rutinitas itu ya sering dilakukan, jangan sampai terlupakan. Karena jujur ketika keduanya saling terbuka, maka ketenangan batin dari masing-masing pasangan akan didapatkan. Ketika ketenangan batin terus kita dapatkan, maka secara langsung atau tidak langsung keharmonisan akan kita rasakan juga. Ini sebetulnya maksudnya ya. Lalu kemudian yang keempat, ketika Anda tetap merasa tidak tenang, merasa curiga dengan gerak-gerik pasangan Anda, dengan perilaku pasangan Anda, maka nggak ada salahnya Anda buat sesuatu yang mendadak. Misalnya pulang mendadak,
ya semuanya serba mendadak. Jadi jangan pernah ceritakan ya. Jadi Anda berangkat kerja misalnya tetap santai-santai saja, tapi usahakan kira-kira di jam-jam yang Anda curiga ya. Namun biasanya ini tentunya Anda cari dulu informasi di sekeliling Anda. Biasanya tanpa sadar Anda suka mendengar ketika itu memang betul terjadi. Maka di jam-jam itu coba Anda lihat ya. Anda ulang mendadak, terserah alasan Anda. Yang penting alasan Anda adalah logika ya. Ini bisa dilihat dari gerak-geriknya, apakah dia merasa kaget yang berlebihan, takut dan lain sebagainya. Inilah ya di sini. Bahkan ketika jam-jam itu memang sedang beraktivitas seperti itu, Anda bisa mempergokinya. Ini ketika memang Anda sudah merasa ada hal yang memang perlu Anda lakukan seperti itu. Ketika tidak ya nggak usah ya. Lalu yang kelima, biasanya ketika seseorang sudah atau sedang memiliki selingkuhan, ini biasanya suka tidur lebih malam ya, dengan alasan harus ada pekerjaan yang diselesaikan, nggak bisa tidur, belum ngantuk, ini itu, tapi dia semakin sibuk di media sosial. Ini perlu ya, ketika memang biasanya kan perbedaannya ketika orang sedang melakukan seperti itu takut dilihat. Nah, berbeda ketika kita memang sama-sama enjoy, bisa main-main, melihat ponsel secara bersama-sama walaupun nggak tidur sampai pagi, selama itu dilakukan dengan pasangan tidak ada masalah ya. Tapi ketika Anda tidak ikut, tidak diperbolehkan aktif di situ, itu baru tanda tanya. Jadi Anda juga mungkin merubah pola tidur lebih lama atau mengikuti dia, ini dalam rangka itu. Jadi mengamati secara seksama apa yang sebetulnya dilakukan. Lalu yang keenam, ini adalah langkah yang menurut saya paling jitu ya, karena biasanya seseorang berselingkuh ini menggunakan beberapa hal ya. Ini biasanya untuk di masa-masa sekarang, kembali saya katakan bahwa ini lebih banyak terjadi di media sosial. Jadi coba Anda bikin profil palsu, lalu coba Anda kaitkan dengan dia. Kalau di Facebook usahakan Anda berteman, di Instagram coba juga seperti itu. Lalu setelah itu coba aktif dia, Anda komunikasi dengan dia. Lalu bagaimana tanggapannya? Apakah dia sentil atau memang menolak? Anda akan jauh lebih tahu. Ini adalah beberapa hal yang memang bersifat mengetahui perilaku pasangan secara rahasia, walaupun Anda berada di luar, Anda bisa melakukan itu ya. Nah sahabat, mudah-mudahan beberapa tips dan trik yang saya berikan bisa bermanfaat buat sahabat semua ya. Dan ini sebetulnya boleh dilakukan oleh siapa saja. Ketika istri curiga sama suami, boleh melakukan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Bis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.